Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria sederhana, penjaga kebun kurma di tanah asing, tiba-tiba menjadi suami dari seorang ibu, dan juga anak kandungnya? Bukan karena nafsu, tapi karena tragedi, kehilangan, dan takdir yang menjerat tanpa bisa dielak. Semua istrinya hamil, dan satu di antaranya justru pergi untuk selamanya. Lalu, bagaimana bisa semua itu terjadi? Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Fahri memandangi langit gurun dari halaman rumah besar yang dulu bukan miliknya. Angin malam menyapu pasir yang menggunung, sementara aroma kurma matang menyelimuti udara. Di balik dinding rumah itu, dua perempuan sedang mempersiapkan waktu tidur. Keduanya adalah istrinya. Keduanya sedang mengandung. Dan keduanya adalah ibu dan anak. Fahri menutup mata. Suara azan Isya dari kejauhan menggetarkan dadanya. Bayangan kehidupannya di masa lalu, saat ia masih tinggal di gubuk kayu dekat kebun kurma, perlahan-lahan muncul di benaknya. Dulu, ia hanyalah pria sederhana asal Brebes, Jawa Tengah. Bermodal nekat, ia mendaftar sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi. Ia tak tahu harus bekerja apa, hingga akhirnya ditempatkan sebagai penjaga kebun kurma milik seorang syaikh terpandang di Taif. Syaikh Abdul Majid bukan orang yang mudah percaya. Tapi melihat cara Fahri bekerja, melihat caranya menjaga sholat, dan tak pernah mengeluh meski makan hanya dari roti kering, ia mulai melirik pria ini sebagai orang yang bisa dipercaya. Ana melihat kejujuran di matamu, ya Fahri, kata syaikh suatu malam. Orang seperti kamu jarang di negeri ini. Tapi kehidupan Fahri tetap berjalan biasa. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan mengirim uang untuk ibunya di kampung. Sampai suatu hari, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Putri Syaikh, Salma, baru pulang dari Riyadh. Mobil yang dikendarainya oleng dan terbalik di dekat kebun. Orang-orang hanya menonton, tak berani mendekat. Tapi Fahri berlari menolong, menarik Salma dari dalam mobil yang ringsek. Darah menetes di kening gadis itu, namun ia masih sadar. Kamu orang Indonesia? Tanya Salma dengan suara lemah. Iya, nama saya Fahri, jawabnya pelan. Tak disangka, dari situlah awal takdir baru dimulai. Salma mulai memperhatikan Fahri. Bukan karena wajahnya, tapi karena tutur katanya. Karena sikapnya yang tak pernah meninggikan suara. Karena ia tak pernah memandang mata perempuan, kecuali dengan hormat. Dan suatu malam, Salma bicara pada ibunya. Ibu, aku ingin menikah dengan Fahri. Zainab, ibunya, terdiam. Matanya memicing, mencoba menilai apakah putrinya sedang bercanda atau benar-benar serius. Tapi ketika melihat wajah Salma yang bersungguh-sungguh, ia tahu badai akan segera datang. Fahri pun tak menyangka bahwa kehidupan yang sunyi di padang pasir ini akan menjadi gerbang takdir luar biasa. Satu keputusan dari seorang gadis Arab akan membuka jalan menuju pernikahan dan tragedi yang lebih besar. Dan pada malam itu, sang ayah, Syaikh Abdul Majid, tiba-tiba jatuh sakit. Malam itu terasa ganjil. Angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya. Di ruang tengah rumah keluarga Syaikh Abdul Majid, suasana sunyi namun penuh ketegangan. Setelah kabar permintaan Salma yang ingin dinikahkan dengan Fahri, suasana rumah itu tidak pernah sama lagi. Syaikh Abdul Majid duduk di kursi rotannya, memandangi putrinya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Wajahnya tegas, janggut putihnya bergetar halus oleh hembusan angin kipas gantung. Di sebelahnya, Madam Zainab berdiri dengan cemas, menatap antara anak dan suaminya secara bergantian. Salma, kau serius? Tanya Syaikh perlahan. Suaranya berat namun menahan marah. Naam, Abi. Aku yakin dengan pilihanku. Fahri adalah lelaki yang soleh, sederhana, dan tak banyak bicara. Ia lebih jujur dari banyak laki-laki yang memakai jas di Riyadh. Jawab Salma mantap. Syaikh Abdul Majid memukul tongkat kayunya ke lantai. Dia hanya seorang penjaga kebun, dari desa di Jawa sana. Kau ini anak bangsawan, kuliah di universitas besar. Bagaimana bisa kau mencoreng kehormatan keluargamu sendiri? Salma menunduk, tapi tak sedikit pun gentar. Justru karena aku membawa kehormatan keluarga, aku harus memilih suami yang takut kepada Allah. Ucapan itu memukul keras dada sang ayah. Namun belum sempat ia menjawab, tubuhnya limbung. Suara beratnya mendadak terputus, dan ia jatuh pingsan di tempat.
Fahri yang sedang duduk di serambi mendengar teriakan dari dalam rumah. Ia segera masuk dan melihat sang syaikh telah tergeletak, dikelilingi istri dan putrinya. Wajahnya pucat, nafasnya lemah. Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang, teriak Zainab. Beberapa hari berlalu. Syaikh Abdul Majid tidak pernah sadar kembali. Ia wafat di rumah sakit dengan tenang, membawa rahasia besar di dalam hatinya. Tak seorang pun tahu isi hatinya yang terakhir tentang permintaan putrinya untuk menikahi Fahri. Kematian itu mengejutkan keluarga. Dan yang paling tertekan tentu saja Salma. Ia merasa bersalah, merasa permintaan hatinya telah memicu kemarahan terakhir ayahnya. Dalam keadaan duka, Fahri tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak pernah membahas lamaran itu. Ia menghindari pertemuan dengan Salma. Tapi suatu sore, Zainab memanggilnya ke ruang tamu. Fahri, kau tahu apa yang diinginkan anakku, bukan? Fahri menunduk. Saya tidak pantas, Madam. Saya hanya buruh kebun. Tak sebanding dengan keluarga ini. Zainab menarik nafas dalam-dalam. Kau tahu apa yang paling dibenci suamiku darimu? Fahri terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena kau terlalu rendah hati. Itu membuat orang-orang seperti kami merasa kecil. Ucap Zainab pelan, menatap keluar jendela. Tapi sekarang aku memegang keputusan. Dan aku merestui kalian. Fahri menoleh cepat. Matanya melebar. Tapi dengan satu syarat, lanjut Zainab. Apa itu? Menikah secara sah. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Kau harus menjadi suami Salma di depan keluarga dan Allah. Kalau kau setuju, aku akan siapkan segalanya. Dan hari itu, tanpa keramaian, tanpa pesta, Fahri menikah dengan Salma. Dalam diam dan tangis, mereka mengucap akad dengan penuh haru. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ujian pun datang di waktu yang tak terduga. Pernikahan Fahri dan Salma berlangsung sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada sanak saudara dari jauh. Hanya ada saksi dari kalangan tetangga dan kerabat dekat keluarga. Tapi dalam kesederhanaan itu, terpancar cahaya tenang di wajah Salma. Ia terlihat damai, seolah doanya selama ini telah dikabulkan oleh Allah. Hari-hari awal mereka penuh tawa kecil. Fahri memperlakukan Salma dengan kelembutan. Ia tetap bekerja di kebun, tetapi kini tinggal di salah satu kamar di rumah besar. Ia selalu pulang sebelum maghrib, menyempatkan diri menyapu halaman, menyiram bunga di teras, dan terkadang memasak teh untuk istrinya. Aku tidak menyangka seorang penjaga kebun bisa membuat teh seharum ini, canda Salma suatu sore. Fahri tersenyum. Aku tidak belajar dari restoran. Aku belajar dari waktu. Semakin lama direbus, semakin dalam rasa teh itu. Namun kebahagiaan itu mulai terguncang saat Salma mengeluh sakit perut hebat. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi pendarahan. Dokter mengonfirmasi bahwa kandungannya tidak bisa diselamatkan. Salma mengalami keguguran. Fahri mendekap istrinya yang menangis di bangsal rumah sakit. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk-nepuk punggung Salma dengan sabar. Air matanya jatuh, tapi tidak sepatah pun keluhan keluar dari lisannya. Zainab hanya berdiri di ambang pintu, menatap menantunya yang sedang merawat putrinya dengan ketulusan. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Rasa simpati yang bercampur kagum, rasa kehilangan, dan entah apa lagi. Beberapa minggu kemudian, setelah Salma pulih dan mulai ceria kembali, terjadi sebuah peristiwa mengerikan. Malam itu, rumah mereka disusupi dua orang perampok bersenjata. Fahri yang sedang membaca Al-Quran mendengar suara gaduh dari dapur. Ia segera ke sana dan melihat Zainab diseret oleh seorang pria bertopeng. Fahri tanpa ragu melompat dan memukul perampok itu dengan alat besi dapur. Namun perampok satunya menyerang dari belakang. Dalam pergulatan itu, Salma yang mendengar keributan justru muncul dari kamar dan menjadi sasaran. Suara letusan senjata terdengar. Salma jatuh tersungkur. Salma Aa, teriak Zainab histeris. Fahri menyerang perampok kedua dengan keberanian luar biasa. Tak peduli darah mengucur dari pelipisnya, ia memukul dan menjatuhkan mereka hingga pingsan. Polisi datang tak lama kemudian, dan keduanya ditangkap. Salma masih hidup. Pelurunya hanya menembus lengan. Tapi sejak malam itu, semua berubah. Beberapa hari setelah kejadian, Zainab duduk berdua dengan Fahri di teras rumah. Kau menyelamatkan hidup kami, katanya perlahan. Bukan sekali.
Tapi berkali-kali. Fahri hanya menunduk. Zainab menatap pria itu dalam-dalam. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, tetapi aku tahu. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat hati ini tenang. Fahri menatapnya, bingung. Zainab menoleh ke arah kamar Salma. Kau tahu, dulu aku sempat menganggapmu rendah. Tapi sekarang, aku mulai takut kehilanganmu. Kata-kata itu menggantung di udara, di bawah cahaya bulan yang mulai purnama. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di saat itulah, takdir kembali bergerak. Waktu berlalu cepat setelah peristiwa perampokan itu. Salma mulai pulih, namun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ia menjadi pendiam. Sering duduk menatap jendela, memandangi gurun yang luas dengan tatapan kosong. Trauma kehilangan calon bayi, dan insiden penembakan itu membuat semangatnya meredup. Fahri tetap setia di sisinya. Ia membaca Al-Quran di dekatnya, menemani waktu-waktu sepinya tanpa banyak bicara. Ia hanya menghadirkan kehadiran yang tenang, dan itu cukup bagi Salma. Di sisi lain, Zainab justru mulai berubah. Ia lebih sering berbicara pada Fahri, mengajaknya duduk, mendengar nasihat-nasihatnya. Kadang bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulunya seorang istri muda yang hidup di bawah bayang-bayang seorang suami keras tapi bijak, seperti Syekh Abdul Majid. Malam itu, saat angin gurun bertiup lembut dan rumah telah sepi, Zainab kembali memanggil Fahri ke ruang tamu. Kali ini, matanya tidak menyimpan kebingungan. Justru ada keteguhan yang jarang terlihat dari seorang janda bangsawan. Aku tahu ini aneh, tapi aku tidak bicara karena cinta. Aku bicara karena kebutuhan jiwa, ucap Zainab pelan. Fahri menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia menunggu dengan penuh adab. Aku seorang janda. Di usia seperti ini, aku hanya ingin hidup dengan damai. Tapi sejak suamiku wafat, banyak fitnah datang. Keluarga kami dipandang aneh. Kau menikahi anakku, dan aku seorang janda yang tinggal bersama menantunya. Zainab menarik napas dalam. Aku tahu apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Fahri menunduk. Saya minta maaf, Madam. Tidak perlu meminta maaf. Kau tidak salah. Justru karena kau tidak salah, aku ingin bicara ini. Zainab menatap lurus ke arah Fahri. Menikahlah denganku. Hening. Waktu seolah berhenti. Jam dinding bahkan terdengar lebih keras berdetak. Fahri tertegun. Ia merasa seperti mendengar hal yang mustahil. Saya menikah dengan Anda. Zainab mengangguk. Tidak untuk cinta dunia, tapi untuk menjaga kehormatan rumah ini. Untuk menutup pintu fitnah. Dan, karena aku merasa, kau adalah takdir yang Allah kirimkan. Bukan hanya untuk Salma, tapi juga untukku. Fahri tak menjawab saat itu. Ia meminta waktu. Ia menangis dalam sujud malamnya. Ia bertanya dalam doa, apakah ini benar atau hanya hawa nafsu yang menyamar dalam bentuk kebaikan. Dan akhirnya, ia mengucap akad. Dengan wali hakim dan 2 saksi, akad nikah dilakukan secara tertutup. Tak banyak yang tahu. Salma sendiri, yang kala itu belum benar-benar sembuh secara emosional, hanya terdiam mendengarnya. Tak ada air mata. Tak ada senyuman. Kini Fahri adalah suami 2 wanita. Seorang ibu dan anak. Ia berusaha membagi waktu dengan adil. Berusaha berlaku lurus dan lurus saja. Tapi kerumitan mulai terasa. Kadang Salma tak menatap wajahnya saat berbicara. Kadang Zainab lebih sering mengurung diri. Dan diam-diam, di dalam rahim keduanya, tumbuh kehidupan baru. Keduanya hamil. Dan disinilah, badai sesungguhnya akan dimulai. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma debu dan musim semi yang akan segera datang. Di dalam rumah besar peninggalan Syekh Abdul Majid, 2 wanita tengah duduk berseberangan di ruang tamu yang luas. Satu mengenakan gamis longgar warna lembut, perutnya mulai membuncit. Yang satu lagi, ibunya, juga sedang hamil dengan kandungan yang tak jauh berbeda usianya. Mereka adalah Salma dan Zainab. Dan keduanya kini adalah istri dari satu pria yang sama, Fahri. Kehidupan rumah itu menjadi hening. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada canda. Sejak kehamilan keduanya mulai tampak, ada rasa sungkan yang menggantung di udara, seperti debu yang tak pernah sepenuhnya turun. Salma sering menatap ibunya diam-diam, lalu cepat-cepat menunduk saat tatapan mereka bertemu. Zainab, sebagai seorang ibu, tahu anaknya sedang menahan gejolak rasa,
Tapi ia juga menyadari, tak ada kata yang bisa menjelaskan keadaan ini dengan ringan. Di luar rumah, bisik-bisik mulai terdengar. Orang Indonesia itu, penjaga kebun, sekarang jadi suami 2 generasi dalam satu keluarga. Astagfirullah, dunia makin aneh saja. Fahri menutup telinganya dari ucapan itu. Ia lebih memilih memperbanyak waktu di masjid, memperdalam Al-Quran, dan meminta petunjuk dalam sujud yang panjang. Ia tidak merasa hebat. Ia justru takut telah melangkah dalam jalan yang benar tapi penuh duri. Suatu malam, Fahri mengajak Salma berbicara di taman kecil belakang rumah. "Salma, kau marah padaku?" Salma menatap langit. "Tidak, aku tidak marah. Tapi kau berubah. Diam, menjauh." Salma tersenyum tipis, tapi matanya berkaca. "Aku hanya sedang belajar menerima takdir. Tapi itu tidak mudah." Fahri menghela napas panjang. "Aku juga tidak pernah mengira semua ini akan terjadi." Salma menoleh. "Ayah dulu pernah bilang, bahwa takdir bisa datang dalam bentuk ujian, dan ujian itu tidak selalu buruk. Tapi, terkadang bentuknya sangat menyakitkan." Fahri tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah. Rasa bersalah tak pernah hilang dari dadanya. Meski semua pernikahan ini sah, dan semua langkah telah dimusyawarahkan. Beberapa pekan kemudian, dokter memeriksa kondisi kehamilan mereka. Keduanya sehat, janin berkembang baik. Tapi dari hasil pemeriksaan itu pula, dokter menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. "Bu Zainab, usia ibu sudah hampir 50 tahun. Ini kehamilan yang sangat berisiko tinggi. Kami sarankan ibu banyak istirahat dan tidak boleh mengalami tekanan batin sedikitpun." Kabar itu menggetarkan rumah. Salma yang mendengarnya hanya bisa menatap ibunya lama. Dalam hening itu, ia berdiri dan berkata lirih, "Ibu, jika harus memilih, antara aku atau ibu, biarlah aku saja yang mundur." Zainab menggenggam tangan anaknya kuat. "Tidak, kita akan jalani ini bersama. Karena sekarang, kita bukan hanya ibu dan anak. Kita adalah 2 perempuan yang sedang menjaga amanah dari Allah." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, keduanya berpelukan. Menangis dalam keheningan malam. Tak ada kata yang bisa menyelesaikan semua, tapi pelukan itu menyatukan hati yang sempat renggang. Fahri yang menyaksikan dari kejauhan, menunduk. Tak ada yang ia ucapkan, kecuali satu kalimat dalam doa. "Ya Allah, jika ini semua jalan MU, maka lapangkanlah hati kami di atasnya." Namun badai belum selesai. Karena tak lama lagi, kelahiran 2 bayi akan mengubah segalanya. Malam itu langit di Riyadh tampak kelabu. Angin berhembus kuat dari padang pasir, menggetarkan jendela-jendela rumah. Di dalam kamar utama, Zainab terbaring lemah, nafasnya berat, keringat membasahi dahinya. Usia kehamilannya sudah mendekati 9 bulan, tapi tubuhnya yang menua tak mampu lagi menahan beban besar yang ditanggungnya. Fahri duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat. "Madam, sabarlah. Semua akan baik-baik saja, insya Allah." Zainab menoleh pelan. Senyumnya tipis, tapi matanya sayu. "Jika aku tidak bisa melihat bayi ini lahir, jaga dia baik-baik." Fahri menggeleng, menahan air mata. "Jangan bicara begitu. Allah bersama kita." Salma berdiri tak jauh dari pintu kamar, menyaksikan semua dengan tubuh bergetar. Ia sendiri sedang menunggu waktu persalinan. Tapi saat ibunya dilarikan ke rumah sakit malam itu, ia ikut dalam satu mobil ambulans. Kedua wanita itu, kini akan melahirkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Di rumah sakit, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan darurat. Zainab harus segera dioperasi. Tekanan darahnya anjlok, dan denyut jantungnya tak stabil. Fahri berdiri di ruang tunggu dengan wajah pucat, sementara Salma berusaha tenang di ruang bersalin lain, dengan tangannya terus memegang mushaf kecil. Beberapa jam kemudian, tangis bayi menggema dari 2 ruangan berbeda. 2 bayi lahir di waktu yang hampir bersamaan. 1 laki-laki, 1 perempuan. Namun kebahagiaan itu tidak datang penuh. Dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah berat. "Kami berhasil menyelamatkan bayi ibu Zainab. Tapi ibunya kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Fahri terdiam. Suaranya tak keluar. Dunia terasa berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menerima kabar bahwa Zainab telah kembali ke hadapan Allah. Tangis bayi kecil di pelukannya seolah menyayat hatinya.
Ia menatap wajah mungil itu, yang belum tahu bahwa ia telah kehilangan pelindung utamanya. Di kamar lain, Salma juga menangis. Tapi bukan karena bayinya, melainkan karena ibunya. Ia memeluk anak perempuannya sambil mengusap matanya yang sembab. "Bu, kita sudah sampai di sini, tapi kenapa harus begini caranya?" Beberapa hari kemudian, jenazah Zainab dimakamkan di pemakaman keluarga. Fahri sendiri yang menurunkannya ke liang lahat, dengan tangan gemetar tapi hati yang berserah. Salma berdiri di kejauhan, menggendong bayi mereka. Setelah semua selesai, rumah itu menjadi sunyi kembali. Tapi bukan karena fitnah atau trauma, melainkan karena rasa kehilangan yang mendalam. Dua bayi kini menghiasi rumah yang dulu hanya berisi duka dan kesunyian. Mereka tumbuh di dua pangkuan. Ayah mereka yang tabah, dan ibu yang belajar ikhlas. Fahri menatap kedua buah hatinya saat mereka tidur berdampingan di ranjang kecil. Wajah keduanya mirip. Tapi satu mewarisi ketegasan Zainab, satu lagi kelembutan Salma. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Fahri tersenyum sambil berbisik dalam hati. Barangkali, ini bukan akhir dari badai. Tapi inilah permulaan dari rahmat yang dibungkus dengan ujian. Tahun-tahun berlalu seperti air mengalir tenang di tengah gurun. Rumah besar peninggalan Syekh Abdul Majid kini tak lagi sunyi. Tawa dua anak kecil bergema di halaman setiap pagi, berlari-lari mengejar kucing atau memunguti buah kurma yang jatuh dari pohon. Fahri kini bukan hanya seorang ayah, tapi juga menjadi guru kecil bagi anak-anaknya. Anak laki-laki yang diberi nama Yusuf, adalah putra dari Zainab. Sementara Fatimah kecil, adalah buah hati dari Salma. Keduanya tumbuh dalam suasana cinta yang tidak biasa, tapi syarat keberkahan. Salma kembali menemukan senyumnya. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Sesekali ia mengajar anak-anak penghafal Al-Quran di musola kecil yang dibangun Fahri di pinggir kebun. Setiap kali ia melihat Yusuf kecil memanggilnya, "Ibu," hatinya terasa penuh. Ia mendidik keduanya dengan adil, seolah keduanya lahir dari rahim yang sama. Sementara Fahri sendiri, tak pernah mengambil lagi pekerjaan lain selain merawat kebun dan keluarganya. Ia menolak tawaran dari keluarga kaya yang ingin mempekerjakannya dengan gaji tinggi. "Cukup di sini," ujarnya setiap kali ditawari. "Di tanah ini, aku menemukan cinta dan juga kehilangan. Aku ingin menua di bawah pohon-pohon kurma yang pernah jadi saksi doa-doaku." Suatu sore, Yusuf dan Fatimah berlarian ke arah Fahri yang sedang menyiram tanaman. Abi, lihat, aku bisa membaca surat Al-Mulk," teriak Yusuf riang. "Abi, aku hafal doa bangun tidur," sambung Fatimah, tidak mau kalah. Fahri mengangkat keduanya ke pangkuannya. "Subhanallah, kalian membuat Abi merasa jadi orang paling kaya di dunia." Salma menatap dari balik jendela, tersenyum. Wajahnya tenang, jauh dari bayangan masa lalu yang penuh luka. Ia tahu, ia pernah terluka oleh takdir, tapi juga disembuhkan oleh takdir yang sama. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Fahri duduk di teras. Ia menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. "Dulu aku datang ke negeri ini dengan membawa kesederhanaan dan harapan yang nyaris kosong," bisiknya lirih. "Tapi Allah tidak memberiku harta, tidak juga kekuasaan. Ia memberiku keluarga, yang lahir dari ujian dan cinta." Angin gurun berhembus lembut, seolah menyetujui doanya. Kisah Fahri, sang penjaga kebun yang menjadi suami dari ibu dan anak, memang tak masuk akal jika diceritakan dalam logika biasa. Tapi siapa yang bisa menakar jalan hidup seseorang saat Allah yang menggenggam takdirnya? Di tanah yang keras dan gersang itu, tumbuh dua tunas yang akan menjadi pohon tinggi di masa depan. Dan semua itu dimulai dari seorang TKI yang datang hanya untuk menjaga kebun kurma. Ternyata, di balik pasir dan debu, Allah menyimpan cahaya. Cahaya yang tumbuh, perlahan, tapi pasti.